Sampurasun, sampurasun, amit ampun ya paralun. Kakaruhun anu ngarumuhun dina diri kuring dina kurungan sewang-sewangan. Hatur nuhun, terima kasih, matur sembah nuwun kepada yang sudah datang. Selamat datang, selamat bergabung, selamat pagi. Tidak ada yang tidak bukan meditasi. Bahkan ketika ucapan kata selamat pada pembuka hari, ketika kita menjadi penyaksi dalam kata makna esensi selamat, maka itu sudah berwujud syukur, terima kasih kepada Sang Hidup yang sudah mengizinkan kita kembali membukakan mata, menghirup udara, dan menggerakkan seluruh tubuh yang ada pada kenyataan wujud Tuhan, wujud semesta. Namun tidak semua selamat paginya, namun tidak semua selamat datangnya, namun tidak semua selamat bergabungnya. Ketika terbangun dari tidur, membuka mata, masih membekas dan melekat kenangan yang ada pada saat menutup mata, memulai tidur. Itulah kenapa menjadi tema pagi ini bahwa tidak ada yang bukan meditasi. Semuanya adalah meditasi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang dipikirkan, apapun yang ada hadir di perasaan, semua itu bisa dijadikan metode meditasi. Ketika kita melihat bahwa meditasi secara umum dikenali seperti sebuah pakem, harus duduk lurus, tulang punggung diluruskan dengan mudra atau tarian. Mudra adalah tarian, bentuk tangan yang melipat, yang mengatup atau apapun itu bentuk tarian atau mudra. Tarian semesta, simbol tubuh adalah mudra. Itu hanya salah satu metode meditasi yang ditemukan orang-orang terdahulu untuk mensinkronisasikan atau menyelaraskan antara pikiran, perasaan, pikir, akal, cipta, perasaan dengan rasa, juga dengan tubuh, dengan semua molekul-molekul, elemen, atom, subatom, bahkan sampai kepada dunia kuantum. Dunia kuantum yang para ilmuwan barat perlu membuat sebuah alat mengukur mikroskop cahaya untuk melihat bagaimana realita kuantum tersebut. Nenek moyang kita, leluhur Nusantara, para praktisi spiritualitas sudah menjadi mikroskop cahaya itu sendiri untuk menyaksikan segala apa yang ada dan tiada dan menjadi ada kembali. Maka menyaksikan itu adalah salah satu unsur ketika kita menerima sebuah kehadiran dari pikiran ataupun perasaan ataupun kenangan
Ketika kita mampu hanya menjadi penyaksi saja, maka itu masuk ke dalam ranah meditatif. Meditatif akhirnya menjadi meditasi yang merupakan sebuah metode. Meditatif sebenarnya adalah ketika kita mampu masuk ke gelombang theta atau gelombang metafisik atau gelombang batin. Selamat bergabung, selamat pagi, ada Nia, selamat pagi. Maka tidak ada yang bukan metode meditasi dan tidak ada yang bukan meditasi ketika kita mampu terkoneksi dan masuk ke gelombang theta, gelombang metafisik, gelombang batin. Seperti seorang tentara yang sedang memeriksa senjata-senjatanya. Apakah ada debu di situ? Apakah ada kemacetan dalam kokangnya? Apakah ada yang tidak sinkron dari senjatanya, baik tipe AK-47, M15 atau apapun itu? Ketika masuk pada ranah meditatif atau gelombang theta, gelombang batin, gelombang metafisik, maka setiap debu, setiap ketidaksinkronan, kerusakan dalam sekecil apapun unsur atau elemen pembentuk senjata itu termasuk meditatif. Itu bisa dijadikan metode meditasi. Seperti seorang ibu rumah tangga yang sedang mencuci baju, mencuci peralatan masak. Ada fase-fase yang dilewati, mengambil air, memutar keran air, memindahkan peralatan masak, membawa sabun, lalu mulai mencuci. Itu semua metode meditasi. Ketika terfokus, terpusat kepada apa yang dilakukan dan bisa menghadirkan semua perangkat diri hanya pada saat apa yang sedang dikerjakan. Pikirannya tidak kemana-mana, perasaannya tidak terjebak dalam kenangan. Sehingga baik itu ibu-ibu yang mencuci pakaian ataupun seorang tentara yang sedang membersihkan atau mengaudit, meneliti senjata, ada kerusakan ataupun tidak, ketika masuk dan fokus hadir keseluruhan tubuh, baik tubuh fisik, tubuh mental, tubuh spiritual, itu termasuk ranah meditatif, meditasi. Bahkan saat kita berjalan kaki pun, jika jalan kakinya mampu menghadirkan, memanunggalkan keseluruhan perangkat diri, tubuh dirinya, maka itu pun meditatif dan bisa dijadikan metode meditasi. Apapun, tidak ada yang bukan meditasi dan tidak satupun yang tidak bisa dijadikan metode meditasi. Sehingga tidak ada keharusan, tidak ada pakem atau patokan meditasi harus begini, mesti begitu, tidak boleh begini, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masuk kepada tingkatan fase yang dimana tubuh perlu pematik, tubuh perlu melampaui, mendobrak sumbatan-sumbatan energi di tubuh yang tidak mampu kita lakukan sendiri, tidak mampu tersadarkan, tidak mampu menyadari, maka lahirlah, adalah berwujud meditasi seperti apa yang sekarang saudara-saudari Badaya semua ketahui. Sang Buddha dengan Kalama Sutranya melakukan pengamatan penyaksian dulu. Ketika berada pada istananya, dia melakukan ranah meditatif dulu, akhirnya menemukan metode bagaimana si energi bisa terbuka dengan
optimal dan maksimal dan mengalir kepada setiap titik-titik, baik itu cakra mayor ataupun cakra minor. Dan akhirnya ditemukanlah metode duduk, di mana harus dan mesti menegakkan tulang punggung. Akhirnya ada dan lahirlah sebuah aturan metode meditasi. Kaki dilipat yang mana, menindih yang mana, bentuk mudra seperti apa. Ada pelakunya dulu, ada penyaksinya dulu, dan hasil dari penyaksian dari pelaku atau praktisi melahirkan metode-metode yang tubuh ini lakukan bentukan supaya mengoptimalkan masuk ke gelombang theta dan bisa menaiki, terus meningkat ke gamma. Sehingga pada metode meditasi duduk ada beberapa yang memang perlu hanya dilakukan dan tidak dilakukan. Seperti misalnya semua para praktisi meditatif, praktisi meditasi sering menyarankan tegakkan tulang punggung dan fokuslah, sadari, nikmati nafas. Dan ketika mulai menunduk, baik itu punggung ataupun kepala, maka gerakanlah kembalikan kepada posisi lurus. 3 hal itu yang hanya boleh dilakukan ketika pada metode meditasi duduk. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita membahas atau membicarakan cakra di tubuh kita, ada konektivitas dari cakra dasar sampai cakra mahkota. Dan ketika tulang punggung lurus, maka itu akan sinkron dengan cakra-cakra lapisan ozon, lapisan langit. Dan kita akan bisa terkoneksi dengan bintang-bintang, dengan planet-planet, dengan tatanan tata surya. Itu baru mampu dan bisa dilakukan oleh tubuh kasar atau tubuh fisik ketika sudah sering tersadarkan, menyadari bahwa tidak ada yang bukan meditasi. Mencuci baju, mengepel pakaian, atau aktivitas apapun yang dilakukan, aktivitas raga, bisa dijadikan metode meditasi. Bahkan segala pengalaman, perasaan, pikiran, seperti kesedihan, kekecewaan, kebahagiaan, dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan metode meditasi. Dari kita membaca buku, membaca kitab suci, mendengarkan orang, atau mendengarkan pikiran dan perasaan dengan keegoisan pikiran dan keegoisan perasaan, itu bisa dijadikan metode meditasi. Apapun, tidak ada yang bukan meditasi. Bagaimana kesedihan bisa dijadikan metode meditasi? Cukup menyaksikan saja, tanpa mendominasikan egoisme pikiran, egoisme perasaan, tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Penilaian dan penghakiman hadir karena ego yang dijadikan pimpinan dalam setiap aktivitas kehidupan. Maka terjadilah sebuah paradoks ketika manusia membaca buku atau kitab dirinya. Seringkali manusia terjebak kepada egoisme, karena manusia ketika membaca kitab dirinya, di situ hadir dan ditemukan apa yang tidak diketahui, tidak ditemukan oleh orang lain. Sehingga ego memberikan suntikan bahwa aku yang paling tahu, aku sudah tahu, yang lain belum tahu. Aku sudah tahu kebenaran, yang lain belum tahu kebenaran, yang lain masih salah. Dan itu wajar ketika pertama kali menemukannya, maka lanjutkan kembali.
gelombang theta wave, ranah meditatif kepada gamma. Sehingga setiap siapapun yang membaca kitab dirinya, kitab suci yang di dirinya ada, akan mencapai pencerahan dan menemukan bersama kebijaksanaan. Sehingga tidak ada apapun di luar dirinya melihat orang lain, segala kejahatan, keburukan, kesalahan dari orang lain itu, dan dia menilai, menghakimi. Kenapa ada kesalahan? Kenapa ada keburukan dan kejahatan? Itu hasil dari egoisme pikiran, egoisme perasaan, dan egoisme ketika menyelam ke dalam diri dan tidak dilanjutkan terus-menerus. Tidak melakukan pendaur ulangan sampah terus-menerus, tidak dilakukan penelitian, pemutilasian diri sendiri sampai lebur sirna mokta. Sehingga wajar ketika manusia membaca dirinya, membaca kitab suci yang di dirinya, menemukan apa yang tidak ditemukan orang lain, melihat yang tidak dilihat orang lain, terbukalah apa yang disebut dogma dan doktrin dunia. Namun kita perlu waspada dan teliti, juga hati-hati. Tapi disarankan tidak boleh terlalu hati-hati, terlalu teliti, ataupun terlalu waspada, karena egoisme bisa langsung mengambil alih di situ. Terlalu hati-hati, kita akan menjadi penuh kecurigaan dan menimbulkan banyak prasangka kepada semua orang. Akhirnya kita memukul rata dari pengalaman diri kita yang sering mengalami bertemu dengan guru-guruan, orang tuaan, pembimbing-pembimbingan yang semuanya kebanyakan hadir memanipulasi, menipu daya, karena dia sendiri pun telah tertipu daya oleh egoisme di dirinya dalam penyelaman diri. Maka perlu keberlanjutan terus-menerus dalam membaca kitab diri, melihat kenyataan diri, menyadari, tersadarkan bersama kesadaran yang terus meningkat, tumbuh dan berkembang, akhirnya menjadi tidak apa-apa oleh apapun. Ketika sudah sampai di situ, maka siapapun yang dilihat, apapun yang disaksikan, entah itu korupsi, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pemanipulasian, atau apapun yang manusia umum dengan keegoisan pikiran dan perasaan yang menyatakan itu jahat dan buruk, manusia tersebut hanya akan mengambil hikmah, hanya akan mengambil esensi, hanya akan mengambil yang baik-baiknya saja, hanya mengambil apapun yang bisa dijadikan bahan untuk dirinya, terus membersihkan diri, terus meningkatkan dan menumbuh kembangkan diri, dan selalu menyisakan kekotoran dirinya agar sebagai cerminan untuk introspeksi dan evaluasi terus-menerus. Ketika banyak orang yang berkata bahwa aku adalah dirimu juga, engkau dan diriku itu pun aku. Ketika itu terjadi, maka tidak ada penilaian penghakiman, tidak ada pembatasan ataupun pengekangan, karena menyadari, karena tersadarkan, dan bersama kesadaran ketika diri ini membatasi, mengekang, apalagi mengancam orang lain, ketika masuk ke diri, tidak ada apapun yang kita lihat di luar disaksikan bukan diri kita. Maka apakah diri kita mau dikekang? Apakah diri kita mau dibatasi atau mau diancam? Tentu tidak. Maka ketika semuanya kembali ke diri, kita tidak akan mengancam, mengekang, atau membatasi orang lain.
Karena diri ini pun tidak mau dikekang, tidak mau dibatasi, tidak mau diancam. Maka ketika sudah sampai kepada kelanjutan demi kelanjutan, pencapaian demi pencapaian, untuk bersama terus pencerahan, bersama terus belajar dan menjadi sang bijaksana itu sendiri, itu adalah perjalanan terjauh